apa yang mendasari itu, Kak? Apa yang mendasari Kak Eklin dan Dodi menjadi seorang pendongeng, Kak? Apa yang mendasari Kak Apa? Eklin Iya, Kak. dan Dodi menjadi seorang? Dan Dodi. Kalau boleh jujur sih, pertama tuh karena boleh cerita ya. Pertama karena LVI. Apa ya? Waktu training itu, train the trainer, itu ada kayak apa ya? Ada kayak ultimatum begitu supaya kalau pulang harus buat training living values yang banyak kayak gitu. Nah, pulang dari Bogor itu ke Ambon seperti bawa tanggung jawab berat sebenarnya. Ini mau pulang bikin training LVI bagaimana? Mau dapat uang dari mana buat kasih makan orang, tinggalin orang selama 3 hari? Itu caranya bagaimana? Punya kerja susah sekali. Dalam beban dan kegelisahan itu saya lalu juga melihat konteks kemalukuan yang mengalami segregasi wilayah, komunitas Muslim tinggal terpisah-pisah dari komunitas Kristen dengan jarak yang jauh, dan ruang perjumpaan itu kurang sekali terjadi. Perjumpaan paling terjadi itu di tempat-tempat publik, sekolah, di tempat kerja, tapi kalau di rumah itu masih sangat kurang. Oleh sebab itu, setelah menjadi trainer tahun 2016, saya pun membuat kegiatan Youth Interfaith Peace Camp. Itu tahun 2017 saya memulainya. Nah, di dalam kegiatan itu, saya mengumpulkan teman-teman muda lintas iman dari berbagai agama sampai agama suku. Kita ada sama-sama, kita berkemah di pantai selama kurang lebih 2-3 hari, lalu kita belajar perdamaian dengan menggunakan metode living education. Jadi menggantikan training LVI yang seharusnya ikuti panduan biasanya, tapi ini saya kombinasikan juga dengan training LVI dengan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan perdamaian. Teman-teman yang mendaftar mereka membiayai diri sendiri, makan sendiri, jadi agak lebih mudah. Kemudian dari training itu saya lalu berpikir bahwa ruang-ruang perjumpaan yang saya buat untuk itu hanya untuk teman-teman muda saja, tidak ada untuk anak-anak, padahal segregasi wilayah di Maluku itu juga berdampak pada segregasi pemikiran. Orang tua seringkali menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak yang tidak merasakan konflik di tahun 1999 dengan pemilihan bahasa yang bisa saja membuat anak-anak itu memasang pelabelan buruk kepada kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu, saya lalu berpikir kalau segregasi wilayah bisa berdampak pada segregasi pemikiran lewat penuturan, oleh sebab itu saya pun bisa mengkanternya juga dengan penuturan pula, yaitu lewat dongeng. Sebab dongeng mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian anak-anak untuk menjadi lebih baik. Secara tidak langsung juga saya ingin menyampaikan kepada orang tua atau orang dewasa dalam kelompok yang homogen itu, daripada menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak, lebih baik ceritakanlah cerita-cerita yang dapat membangun kepribadian anak-anak untuk menjadi lebih baik. Kemudian alasan lainnya mungkin ini alasan yang lebih bernuansa teologis. Kalau saya belajar bahwa Yesus menyampaikan kabar sukacita, kabar Injil, atau Yesus berkhotbah pun dengan menggunakan media dongeng. Hal itu tertuang dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sering ucapkan. Misalnya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya yang sombong masuk ke dalam kerajaan surga. Atau pandanglah bunga-bunga di padang, Tuhan dandani, tetapi juga burung-burung di udara, Tuhan beri makan, apalagi manusia. Nah, perumpamaan-perumpamaan seperti itu bisa masuk dalam kategori dongeng fabel, dongeng jenis hewan, bertokohkan hewan maksudnya. Jadi, sederhananya karena Yesus yang telah lebih dulu menyampaikan kabar sukacita, kabar damai itu lewat media dongeng, maka tidak salahnya juga saya melanjutkannya. Oleh sebab itu pula
metode dongeng dan ventriloquist bersama Dodi ini pun saya gunakan untuk menyampaikan khotbah-khotbah di mimbar gereja. Seperti itu, Kak.